Beyond Time, bab 821-822. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat klon kultivator ras langit mistik bulan api mati, di wilayah ke-6 bulan api, 3 zona terlarang dari tempat Suking dan Kapten berada, pertempuran sengit sedang mencapai puncaknya. Orang-orang yang bertarung itu adalah 2 kultivator dari surga mistik bulan api. Tubuh kedua orang ini setinggi puluhan kaki, dengan rambut dan mata berwarna emas, memancarkan aura suci di seluruh tubuh. Di atas masing-masing dari mereka melayang 3 gunung terlarang yang memancarkan zat anomali yang pekat. Saat angin dan kilat meraung, bukan hanya suara yang menyebar ke segala arah, tetapi juga terjadi benturan hukum nomologi. Banyak kultivator dari ras-ras yang berafiliasi dengan ras langit mistik bulan api menyaksikan dari sekitarnya. Pada saat itu, dengan erangan tertahan, tubuh seorang kultivator langit mistik bulan api dalam pertempuran itu roboh dan hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana, kepalanya diangkat oleh lawannya dan diletakkan di hadapannya. Kau jelas tahu itu zona terlarang satu yang ditandai, tapi kau tetap merebut gunung terlarang itu. Pihak lain berbicara dengan tenang. Yun Fanzi, aku akan memberikan klon ini padamu. Namun, dalam perjalananmu ke Gunung Suci, tubuh utamaku akan mencarimu. Kuharap kau bisa menjaga semua gunung terlarang tetap utuh. Kepala itu menatap si pembunuh dan berbicara dengan suara berat. Kultivator Yun Fanzi memasang ekspresi tenang. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan kepala itu ke gunung terlarang di udara. Saat gunung bergemuruh dan menghasilkan tekanan, kepala itu cepat membusuk dan akhirnya berubah menjadi abu. Namun, kepala itu tidak lenyap. Sebaliknya, ia memancarkan niat teleportasi dan berteleportasi pergi bersama pecahan-pecahan tubuh yang berserakan di tanah. Yun Fanzi tidak mempedulikannya. Dia mengangkat tangannya dan meraih. Di kejauhan, 3 gunung terlarang yang awalnya milik lawan yang telah mati terbang dan mengelilinginya. Zat anomali yang dihasilkan oleh ke-6 gunung itu sangat pekat, membentuk kabut hitam yang bergelombang di langit. Para penonton di sekitarnya menundukkan kepala. Ras-ras bawahan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran para kultivator surga mistik bulan api. Hal ini terutama terjadi selama perburuan besar. Para anggota Flame Moon Mystic Heaven semuanya dianggap sebagai pilihan surga, masing-masing memiliki kemampuan luar biasa. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak ras bawahan, setelah berulang kali menundukkan kepala, memilih untuk tunduk dari lubuk hati mereka. Yun Fanzi, yang sedang berada di udara, mengarahkan pandangannya ke tanah. Dia tidak tertarik dengan balapan-balapan yang berafiliasi itu. Setelah mengamati mereka sekilas, dia hendak pergi. Namun, pada saat itu, tubuhnya yang sedang bergerak tiba-tiba berhenti dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kejauhan. Ekspresinya langsung berubah. Dia bisa merasakan bahwa salah satu klon yang telah dia kirim ke zona terlarang lainnya telah menghilang. Secara umum, sebagai anggota ras langit mistik bulan api, bahkan jika klon tersebut mati, sumber asalnya akan berteleportasi kembali. Sama seperti orang yang telah dia bunuh sebelumnya, semua darah dagingnya akhirnya berteleportasi pergi. Ini adalah kesepahaman diam-diam di antara para kultivator surga mistik bulan api. Secara umum, kecuali jika itu adalah perseteruan hidup dan mati, ras tersebut tidak akan menghapus sumber asal pihak lain. Sebagian besar dari mereka memiliki pengendalian diri dan akan menunggu perburuan terakhir di alam ilahi sebelum mempertaruhkan segalanya. Sangat jarang asal-usul klon menghilang di segmen pertama. Siapa itu? Tatapan Yun Fanzi muram. Dia mendengus dingin dan berjalan ke arah tempat klonnya mati. Pada saat yang sama, ke arah yang ditujunya, beberapa wilayah jauhnya, Suking dan sang kapten bergerak maju. Dalam perjalanan, ekspresi kapten tampak masam. Sesekali, ia menatap Suking tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya, Suking tetap tenang. Namun, setelah terus-menerus ditatap, ia merasa sedikit tak berdaya. Ia mengeluarkan jeruk mandarin dari tasnya dan melemparkannya ke arah sana. Kakak tertua, mau makan jeruk mandarin? Kapten itu secara naluriah mengangkat tangannya dan menerimanya. Namun, ketika mendengar itu,
dia tidak bisa lagi menahan rasa getir di hatinya dan berbicara dengan penuh percaya diri. King kecil, sebagai seorang pria, kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bagaimana bisa disebut jantan jika kamu bergantung pada seorang wanita? Ketampanan tidak akan memberimu makan, bukan? Ketika Su King mendengar ini, dia mengoreksinya. Dia bukan seorang wanita, dia adalah seorang dewa. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada meremehkan. Lalu kenapa kalau dia seorang dewa? Aku juga pernah bersama seorang dewa sebelumnya, mereka sama saja. Mendengar kata-kata yang penuh amarah itu, Su King hanya bisa terdiam. Jelas sekali sang kapten masih menyimpan dendam, jadi di perjalanan, ia sesekali mengucapkan kata-kata yang sangat mengejutkan. Begitu saja, waktu berlalu dan setengah bulan pun berlalu. Wilayah dalam surga mistik bulan api muncul di mata Su King dan sang kapten. Alasan mengapa mereka begitu cepat adalah karena teleportasi tingkat wilayah. Teleportasi semacam ini tidak dapat digunakan oleh kultivator biasa. Hal itu membutuhkan identitas khusus, seperti kualifikasi untuk berburu. Awalnya, menurut rencana kapten, akan membutuhkan waktu cukup lama bagi mereka untuk mencapai wilayah dalam. Namun, Su King mengeluarkan token. Hal ini juga menjadi sumber kepahitan sang kapten dalam perjalanan. Setelah melihat bagian dalam surga mistik bulan api, sang kapten, yang tubuhnya masih sedikit bengkak, menghela napas dengan enggan. Dia mengeluarkan buah persik dan menggigitnya dengan rakus. Tepat sebelum berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menatap langit. Su King juga mengangkat kepalanya. Langit di wilayah dalam ras langit mistik bulan api berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah lampu merah padam, gelombang tekanan mengerikan juga menyebar ke segala arah. Seolah-olah di ujung lampu merah itu, ada raksasa yang bergerak maju di langit. Lama kemudian, sosok raksasa itu perlahan tercermin di mata Su King dan sang kapten. Itu adalah kepala makhluk bukan manusia. Dengan kulit berwarna coklat dan dua tanduk di kepalanya, bentuknya oval, dan ada cincin yang diikatkan di hidungnya. Makhluk itu memiliki 7 mata dan matanya berwarna putih keabu-abuan. Orang bisa melihat sosok para kultivator duduk bersila dan bermeditasi. Masing-masing dari mereka adalah kultivator dari ras utama surga mistik bulan api. Aura mereka sangat menakjubkan. Kepala ini sebesar sebuah kota. Meskipun jaraknya sangat jauh, orang-orang masih bisa melihatnya. Cahaya merah di sekitarnya dipancarkan oleh kepala ini. Su King tidak mengetahui ras mana pemilik kepala ini, tetapi dia dapat merasakan sisa kehendak akumulasi jiwa melalui tekanan yang dipancarkannya. Itu tampak seperti kepala dari sosok perkasa pengumpulan jiwa. Yang terpenting, ada juga aura dewa di sana. Setelah Su King merasakannya, jantungnya berdebar kencang. Namun, pada saat itu, kepala ini tampak seperti telah dimurnikan menjadi harta karun magis. Meskipun rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, terdapat area luas di tengahnya yang tidak ditumbuhi rambut. Sebenarnya ada bangunan yang dibangun di sana, dan kerumunan orang terlihat sibuk beraktivitas. Itu seperti pasar, orang-orang akan terbang keluar dari waktu ke waktu. Selain itu, bersamaan dengan kedatangannya, angin kencang berhembus dari langit, menimbulkan badai di darat. Su King dan sang kapten tidak punya pilihan selain mendarat sedikit. Kami benar-benar menemukan Mystic Moon Square. Sang kapten menatapnya sejenak sebelum kenangan muncul di matanya. Setelah perlahan-lahan ia mengenalinya, matanya menunjukkan keterkejutan. Kotak bulan mistik, Su King menatap kapten itu. Mendengar pertanyaan Su King, sang kapten mengangkat dagunya. Bukankah Tuhan sudah memberitahumu? Su King berkedip, dia tahu bahwa hati kakak sulung terasa sakit di sepanjang perjalanan. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi menyesal. Melihat ekspresi Su King, sang kapten merasa sedikit lebih baik dan berbicara dengan bangga. Lapangan bulan mistik, ini adalah gaya pasar unik dari ras langit mistik bulan api. Ras langit mistik bulan api seringkali tidak memiliki tempat tinggal tetap dan malah berpindah-pindah di sekitar 3 tenda pendeta agung yang bergerak. Alun-alun bulan mistik adalah ciri khas perdagangan eksternal ras surga mistik bulan api. Adapun kepala ini, dilihat dari aura para dewa pada tubuhnya, ada kemungkinan besar bahwa ia berasal dari alam ilahi. Ras surga mistik bulan api suka merobek alam ilahi selama perburuan agung dan menerobos masuk untuk berburu.
Jika Anda mengatakan mereka sedang mencari kematian, mereka selalu berhasil. Jika Anda mengatakan mereka tidak mencari kematian, itu adalah alam ilahi. Aku penasaran apakah suatu hari nanti Dewa Matahari, Bulan, dan Bintang akan memprovokasi suatu keberadaan yang tidak mampu mereka sakiti dan akhirnya ditampar sampai mati. Sang kapten menghela napas penuh emosi dan bergumam. Jika hari itu benar-benar tiba, lebih baik menamparkan wanita tua api bulan itu sampai mati terlebih dahulu sebelum menamparkan jalang kecil api bintang itu. Su King tetap diam. Setelah kapten selesai berbicara, dia tampak merasa jauh lebih baik. Karena kamu memiliki token Grand Hun, kita bisa masuk. Ayo kita lihat apa saja hal-hal bagus yang ada di dalamnya. Saat dia berbicara, tubuh sang kapten bergoyang dan dia terbang lurus menuju lapangan bulan mistik yang jauh. Su King berubah menjadi pelangi di belakangnya. Saat mereka semakin dekat, tekanan dari lapangan bulan mistik menjadi semakin kuat. Kesibukan di dalam pun menjadi lebih jelas. Bahkan, Su King melihat banyak toko dan kios. Hal ini mengingatkannya pada Ghostland. Kota itu juga memiliki pusat dan merupakan kota pasar. Keduanya memiliki beberapa kesamaan. Su King tidak yakin apakah ini kebetulan atau ada rahasia yang tersembunyi. Oleh karena itu, dia menatap bayangan kecil itu. Saat itu, di Ghostland, kepala itu tertarik oleh Little Shadow. Adapun Little Shadow, setelah menyerap zona terlarang sebelumnya, tampaknya sedang mencerna dan berada dalam keadaan hibernasi. Begitu saja, Su King dan sang kapten mendekati alun-alun bulan mistik, dan ketika mereka kurang dari 10.000 kaki darinya, raungan dahsyat yang menyebabkan warna dunia berubah terdengar dari sana. Raungan itu menarik petir yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kehampaan pun bergetar. Saat suara itu bergema, seekor binatang buas aneh melesat keluar dari Mystic Moon Square. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Binatang buas ini tidak terlalu besar, hanya sepanjang 1000 kaki, tetapi tekanan yang terpancar dari tubuhnya hampir sekuat tekanan dari kepalanya. Sekilas pandang saja dapat mengguncang pikiran para kultivator biasa seolah-olah mereka sedang dihipnotis. Makhluk buas ini menyerupai serigala, dengan tubuh berwarna hijau kehitaman dan cangkang kura-kura di punggungnya. Wajahnya seperti hantu jahat dan bulu putih terbentang di kepalanya. Adapun topeng hantu di tubuhnya, ada 6 buah. Selain di kepalanya, terdapat topeng hantu di anggota tubuh, lutut, dan ujung ekornya. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Sorakan juga terdengar dari 6 sisi lapangan. Di bawahnya pun pemandangannya menakjubkan. Itu adalah lautan hantu yang muncul begitu saja. Ia menyapu lautan hantu saat bergerak, seolah-olah kemanapun ia lewat, ia melambangkan kematian dan malapetaka. Adapun kepalanya, ada seseorang yang berdiri di antara bulu putih itu. Orang ini mengenakan baju zirah berwarna ungu keemasan dan bertubuh tinggi. Rambut emasnya berkibar tertiup angin dan tatapannya seperti obor, seolah mampu membakar semua makhluk hidup yang dipandanginya. Terdapat pula fluktuasi akumulasi jiwa yang muncul dari tubuhnya, menyebabkan kilat surgawi menyambar. Dia meninggalkan lapangan bulan mistik dengan menunggangi binatang aneh itu, bergegas menuju langit yang jauh. Di alun-alun bulan mistik, semua anggota ras bulan api yang menyaksikan pemandangan ini menunjukkan fanatisme di mata mereka dan menundukkan kepala untuk menyembah. Hati Su King juga tergerak. Kapten di sampingnya menyampaikan suaranya dengan lembut. Aku tahu nama binatang buas itu. Namanya kereta hantu. Aku belum pernah melihat orang yang memakainya, tapi hanya ada satu jenis kultivator yang bisa mengenakan baju zirah ungu emas. Jenderal Surga Mistik, emas ungu dari ras langit mistik bulan api berbeda dari emas ras manusia kita. Mereka menggunakan keberuntungan untuk menempa emas dan membunuh makhluk alam ilahi sebagai bahan. Ditambah dengan pengorbanan ratusan anggota ras anak perusahaan dari ras bulan api, mereka akhirnya mengubah warna mistik menjadi ungu dan membentuk satu set armor langit mistik emas ungu. Sang kapten menatap sosok menakutkan di langit dan berbicara dengan suara rendah. Ekspresinya dipenuhi rasa iri dan kata-katanya dipenuhi desahan. Saat itu, aku hampir memiliki satu set armor surga mistik berwarna ungu emas ini. Biar kukatakan padamu, King kecil. Di ras langit mistik bulan api, baju sirah ini bukan hanya simbol status tetapi juga harta sihir yang setara dengan sesuatu yang tabu. Lagi pula, ini adalah barang kelas atas. Kekuatannya berbeda-beda tergantung pada makhluk yang dibunuh di alam ilahi.
Sang kapten menatap tajam Jenderal Surga Mistik yang hendak pergi. Keinginan di matanya begitu kuat hingga hampir menjadi kenyataan. Su King juga melihat ke arah sana. Dia juga merasakan bahwa baju sirah ungu itu luar biasa. Saat sirah itu muncul tadi, benang-benang jiwa memancarkan perasaan tertekan. Dari situ, terlihat betapa luar biasanya zirah surga mistik berwarna ungu emas ini. Selain itu, kereta hantu itu adalah hal yang baik. Dalam perlombaan surga mistik bulan api, ada wilayah khusus. Bulan api menyebutnya wilayah gunung dan laut. Transmisi suara kapten terus berlanjut. Tempat ini disebut gunung dan laut, tetapi kenyataannya, tempat ini dipenuhi dengan berbagai macam makhluk mutan yang berkumpul membentuk wilayah para binatang buas. Selama bertahun-tahun, terlepas dari apakah itu binatang buas di wilayah ini atau binatang buas yang diperoleh ras langit mistik bulan api dari luar, di bawah akumulasi dan reproduksi, tidak hanya ada jumlah yang mencengangkan tetapi juga ada terlalu banyak mutasi yang luar biasa. Ia membentuk banyak makhluk buas dengan berbagai macam kemampuan aneh. Kereta hantu ini adalah salah satunya. Konon, makhluk buas ini hidup dengan melahap jiwa. Setelah tumbuh hingga ukuran tertentu, jiwanya dapat memasuki alam mimpi dan membunuh orang dari sana. Karena itulah, orang awam menyebut makhluk buas ini sebagai mimpi buruk. Sang kapten menjilat bibirnya. Yang terpenting adalah rasanya enak. Informasi saya mungkin sedikit ketinggalan zaman, tetapi dalam ingatan kehidupan saya sebelumnya, makhluk kereta hantu itu hanya berhasil dijinakkan 2 kali dalam sejarah. Mata Su King berkedip. Dia teringat segmen kedua perburuan yang disebutkan oleh rubah tanah liat itu. Menurut informasi kapten, sangat mungkin lokasi segmen kedua itu adalah wilayah binatang buas gunung dan laut. Oleh karena itu, Su King bertanya, "Kakak senior, apakah masih ada lagi monster mutasi terkenal atau peringkat tinggi di wilayah gunung dan laut?" Sang kapten mengenang kembali kelezatan rasa kereta hantu itu. Ketika mendengar nama Su King, ia menelan ludah. Memang ada peringkatnya, tapi sudah terlalu lama. Aku tidak ingat semuanya. Aku hanya ingat bahwa dalam hidupku, kereta hantu berada di peringkat ke-9. Makhluk yang berada di peringkat pertama adalah makhluk bernama Jiuli. Sayangnya, aku belum pernah melihatnya. Konon, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Oleh karena itu, tidak banyak deskripsi tentangnya yang beredar. Informasi yang diberikan oleh Gunung Suci hanya menyebutkan bahwa nama binatang buas ini adalah Jiuli dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada saat itu, sang kapten menghela napas. Dulu, aku berfantasi bahwa jika aku mengenakan zirah surga mistik berwarna ungu emas dan menginjak binatang Jiuli, memakan daging kereta hantu sambil kembali ke ras manusia dengan aura yang mengesankan, orang lain pasti akan terkejut. Sayang sekali, ini semua kesalahan wanita tua itu. Sang kapten menggertakkan giginya dan menggumamkan beberapa kata. Su King tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu siapa wanita tua yang dibicarakan kapten itu. Adapun mimpi sang kapten untuk kembali ke umat manusia dengan penampilan seperti itu, Su King memiliki pendapat yang berbeda. Ia merasa bahwa jika ia kembali ke umat manusia dengan pakaian seperti itu, meskipun orang lain akan terkejut, pasti akan ada kemungkinan sebagian kebencian umat manusia akan berpindah kepadanya. Namun, baguslah kalau sang kapten bahagia. Su King tidak mengganggu kebahagiaannya. Tepat ketika dia hendak bertanya tentang hal lain, ekspresi Su King berubah seketika. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Jenderal Langit Mistik pergi. Angin dan kilat tiba-tiba muncul dari kejauhan. Dalam sekejap, suara itu mengguncang bumi dan memekakkan telinga. Langit juga menunjukkan tanda-tanda akan pecah, membentuk retakan yang rapat. Seperti cermin yang retak tetapi belum hancur berkeping-keping. Saat awan dan kabut tiba-tiba terbelah, suara yang menyayat hati terdengar dari kehampaan. Suara itu sangat tajam dan memicu badai. Tanah bergetar dan persegi bulan mistik di udara juga sedikit terhenti. Segera setelah itu, sesosok ilusi yang tampak terbentuk dari kabut muncul dari tempat asal angin dan kilat. Sosok itu melesat cepat ke arah barat daya. Di belakang sosok itu, Jenderal Langit Mistik perlahan tiba dengan kereta hantu. Ia memegang tombak api yang menyeramkan di tangannya dan matanya dingin. Seluruh tubuhnya berpendar dengan cahaya keemasan seperti matahari saat ia menatap sosok berkabut yang melarikan diri dan berbicara dengan tenang. "Kembali dan beritahu tuanmu bahwa bocah itu hidup sangat nyaman di sini. Karena bocah itu,
Aku tidak membunuh rasmu 3 kali, tetapi lain kali, aku akan mulai membunuh. Setiap kata yang diucapkannya mengandung kekuatan tatanan alam, membentuk jejak yang mendarat di belakang sosok yang melarikan diri dan menekannya, menyebabkan sosok itu roboh puluhan kali berturut-turut. Pada akhirnya, ia nyaris lolos dan menghilang. Saat sosok itu menghilang, kereta hantu di bawah Jenderal Langit Mistik mengeluarkan raungan rendah. Kereta itu berputar dan bergoyang, membawa tuannya ke kejauhan, perlahan menghilang dari pandangan. Dunia kembali normal dan Mystic Moon Square berlanjut. Para kultivator dari ras bulan api menundukkan kepala mereka dengan ekspresi hormat. Ketika Su King melihat pemandangan ini, secercah kerinduan muncul di matanya. Ia juga menginginkan suatu hari nanti, kekuatan tempurnya akan mencapai tingkat akumulasi jiwa. Kapten di sampingnya dengan jelas memahami pikiran Su King dan menepuk bahunya. Apa masalahnya? Jika aku mengerahkan seluruh tenaga untuk membuka segelnya, aku juga bisa melakukan hal yang sama dengan cepat. Sedangkan untukmu, King kecil, tidak perlu terburu-buru. Sang kapten berkedip dan menoleh untuk melihat Mystic Moon Square yang mendekat. Ayo kita jalan-jalan. Su King mengangguk dan mengalihkan pandangannya dari arah yang dituju Jenderal Langit Mistik. Kemudian dia bergerak maju bersama kapten dan langsung menuju lapangan bulan mistik. Di sini, meskipun dia masih belum bisa menyingkirkan gunung terlarang di atas kepalanya, di bawah keanehan kepala Mystic Moon Square, gunung itu bisa menyusut dan melayang di sekitarnya. Cara memasuki Mystic Moon Square sangat sederhana. Seseorang hanya perlu masuk, namun, persyaratan kualifikasi harus dipenuhi. Hanya ras bulan api yang dapat masuk. Jika bukan dari ras tersebut, mereka memerlukan token. Token milik Su King memiliki level yang sangat tinggi dan itu sudah cukup. Adapun sang kapten, dia juga mengeluarkan sebuah token. Meskipun bukan token kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perburuan agung, itu sudah cukup baginya untuk memasuki lapangan bulan mistik. Oleh karena itu, setelah pembatasan berlalu, keduanya berhasil berjalan di jalanan Mystic Moon Square. Melihat kerumunan di sekitarnya dan menyadari bahwa sebagian kecil dari mereka juga memiliki gunung terlarang yang mengelilingi kepala mereka, Su King membenarkan bahwa apa yang dikatakan rubah tanah liat itu benar. Kapten itu juga menghela napas. Sepertinya segmen pertama benar-benar mampu menggerakkan gunung. Kami sudah mencoba di perjalanan, tetapi kami tidak bisa menyimpan gunung ini. Sekarang setelah ukurannya menyusut di Mystic Moon Square, saya tahu betapa sulitnya segmen pertama. Ini untuk mengungkap semua gunung yang telah dikumpulkan para peserta sehingga mereka dapat merebutnya satu sama lain. King kecil, tidak akan kekurangan darah di segmen pertama. Lihat, banyak orang menatap dengan tidak ramah ketika mereka melihat bahwa kita adalah manusia. Kapten itu berbicara dengan suara pelan. Su King mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Di pasar yang ramai ini, ia menyadari banyak tatapan tertuju padanya. Tepatnya, tatapan itu tertuju pada gunung terlarang di atas kepalanya. Kendalikan ekspresimu. Kita harus menunjukkan rasa takut dan kepatuhan. Inilah juga alasan mengapa aku membawamu ke Mystic Moon Square. Kita di sini untuk memancing. Sang kapten tampak gugup. Ketika Su King mendengar ini, wajahnya sedikit pucat setelah berpikir sejenak. Begitu saja, keduanya melanjutkan perjalanan. Sambil mengamati, sebuah kota pasar yang dipenuhi gaya asing perlahan-lahan muncul di hadapan Su King. Meskipun bangunan-bangunan di sini juga berfungsi sebagai toko, tidak banyak orang yang masuk dan keluar. Tempat yang paling ramai adalah kios-kios kecil. Di dalamnya terdapat berbagai macam barang. Faktanya, Su King bahkan melihat daging dan darah makhluk ilahi. Terlebih lagi, fluktuasi yang mereka pancarkan jelas tidak lemah. Ini adalah hal yang langka di kalangan umat manusia, tetapi di sini, meskipun tidak dapat dilihat di mana-mana, ada banyak pilihan. Wilayah kekuasaan ras bulan api terlalu luas. Hal ini menyebabkan barang dagangan dalam ras tersebut menjadi sangat beragam. Bahkan ada barang-barang dari ras non-manusia yang sering muncul. Adapun penampilan semua makhluk hidup di pasar, semuanya sama. Su King mengamati sekeliling dan melihat tidak kurang dari ratusan ras yang berbeda. Jika ini terjadi sebelum dia melangkah ke jalan kultivasi dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan berpikir bahwa dia telah tiba di negeri iblis. Pengalaman sang kapten jauh lebih kaya daripada Su King dan ia memiliki banyak pemahaman tentang ras bulan api. Oleh karena itu,
Setelah berjalan beberapa saat, sang kapten berpisah dari Suking dan bergerak sendiri. Ia berjongkok di depan seorang pria batu hijau dan bernegosiasi dengannya. Suking terus berjalan dan melihat-lihat kios-kios, mencari sesuatu yang menarik minatnya. Sebenarnya ada cukup banyak rumput beracun. Di depan sebuah kios, Suking memperhatikan botol-botol dan ramuan obat kering yang diletakkan di sana. Setelah memeriksa, ia membeli beberapa. 1 jam kemudian, Suking menghela napas dalam hati. Aku tidak punya cukup batu spiritual. Ada terlalu banyak hal di alun-alun kota ini dan dia sedikit tertarik pada semuanya. Namun, harganya sangat mencengangkan. Dengan sumber daya keuangan Suking, dia tidak memiliki cukup batu spiritual. Kecuali jika dia menjual sebagian barang-barangnya. Sudah lama sekali sejak ia merasakan kekurangan batu spiritual. Perasaan ini mengingatkannya pada masa-masa di benua Nanhuang. Harga barang di Flame Moon ini agak terlalu tinggi. Suking menggelengkan kepalanya dan hendak mengirimkan suaranya kepada kapten, berencana untuk meninggalkan alun-alun kota. Namun, pada saat ini, D-132, yang telah menyatu ke dalam penyimpanan ilahinya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama, tiba-tiba mengirimkan indera ilahi yang bersemangat. Wahai pelindung yang agung, tampan, tak terkalahkan, dan murah hati, aku dapat merasakan aura seorang teman lama. Izinkan kami untuk bersatu kembali. Suking berhenti di tempatnya. Selama bertahun-tahun, ada 2 orang yang hilang dari sangkar di 32. Yang satu adalah boneka jerami dan yang lainnya adalah batu penggiling. Setelah runtuhnya Departemen Penjara Kabupaten Fenghai, kedua orang ini melarikan diri tanpa jejak. Suking mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Setelah melihat sekelilingnya, dia berjalan menuju kios yang lebih besar yang tidak jauh dari situ. Barang-barang yang dijual di sana adalah barang-barang campur aduk dari semua tingkat kultivasi. Barang-barang itu berserakan di seluruh tanah. Di antara mereka, ada sebuah boneka jerami yang kehilangan 1 lengan dan 1 kaki. Boneka itu tergeletak di antara barang-barang lain dan menatap langit dengan lesu. Di sampingnya terdapat setengah batu penggiling. Sebagai penjaga dan orang yang telah menyatu dengan aura D-132, kedatangan Suking samar-samar dirasakan oleh boneka jerami itu. Matanya yang seperti air yang tenang tiba-tiba berfluktuasi dan berputar, tertuju pada Suking. Setelah terkejut sesaat, ia menunjukkan kegembiraan.